A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kemarin kita bahas tentang si paling mayoritas. Kita pikir mayoritas itu benar, ternyata mayoritas itu justru malah salah. Kita pikir yang mayoritas itulah yang harusnya diikuti, ternyata yang mayoritas itu yang harus diwaspadai. Karena Allah berkali-kali mengatakan wa aktsaruhum yajhalun walakinna aktsaruhum la yashkurun. Jadi yang aksar ini sebagian besar tak beriman, sebagian besar tak bersyukur, sebagian besar tak tahu berterima kasih, sebagian besar justru malah menyesatkanmu dari jalan Allah. Begitu kira-kira firman Allah di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita supaya bisa waspada, hati-hati terhadap apa yang kita lihat hari ini. Dulu informasi tidak sebanyak sekarang, tidak sebanjir sekarang informasi, ya kan? Dulu mau cari informasi harus nonton berita. Masih ingat Dunia Dalam Berita? Kalau ingat itu tua sekali berarti. Dia mana tahu dia. Belum lahir. Iya kan? Dulu mau nonton berita kan harus itu kan? Atau dulu ada Sekilas Info. Udah baru dah tuh. Dunia Dalam Berita. Jadi update informasi itu kita tidak bisa dapat sembarangan gitu. Hari ini per detik orang udah bisa langsung tahu ada apa detik ini, lagi ngapain di belahan dunia mana. Belum lagi AI yang kebakaran di pelang Hollywood lah, apa. Jadi jauh lagi. Nah, ada dulu di RCTI Seputar Indonesia. Masih ada ke sekarang? Tepat tayang jam 9 malam. Presiden lagi ngapain ya. Sekarang orang bisa jadi kameramen semuanya. Trek naik berita. Lalu dia bikin caption seorang, mana video, mana caption, apa yang direkam, apa yang ditulis. Hati-hati dengan yang mayoritas. Saking mayoritasnya kemaksiatan dan kejahatan itu, maka ketika ada orang yang baik, jujur, amanah, full respect gitu, itu tuh dianggap benar enggak nih ya? Ada ke orang nonton TV sekarang? Kayaknya jarang orang nonton TV sekarang. TV-nya dulu 24 inch besar-besar, sekarang kecil-kecil TV orang. Makanya caption enggak nampak, tulisan enggak nampak, karena TV-nya kecil. Udah kita kasih nomor rekening, nanti di kolom komentar tetap ditanya sama dia, mana rekeningnya Ustadz? Mungkin saking kecilnya. Maka yang mayoritas justru malah bikin bingung. Apa yang kita butuhkan abang kakak? Pagi hari ini kita paksa diri kita, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, untuk minta sama Allah supaya bisa ditunjukkan ya Allah mana yang hak, mana yang batil. Bahasa Qur'annya Furqan. Jadi pagi ini saya pengen ngajak abang kakak untuk masuk lagi ke zona. Karena nih kita kalau nengok orang gitu misalnya sekilas dengan kacamata polos nih, kacamata khusus, habis kita kena injak-injak.
mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang syubhat, campur-campur semua hari ini. La haula wala quwata illa billah. Maka kemarin saya bilang kan, akhirnya banyak orang memutuskan untuk memilih sendiri dan memiliki circle yang kecil. Teman, follower banyak, tapi teman sedikit. Ngapa? Tak kuasa. Fakta atau mitos? Kebodohanmu adalah ketika kau meletakkan kebahagiaanmu di atas mulut orang lain. Jadi capek sekali abang kakak kalau hidup kita tuh pakai penilaian orang, apa kata orang, kayaknya, katanya. Nggak bisa. Minimal jaga dirimu dan keluargamu. Ngobrol sama istri, ngomong sama anak, nak cara hidup kita gini. Standar hidup kita ini. Orang lain ya biarkan dengan standarnya, kita jangan ngutang, jangan minjam duit sama orang. Ada kita makan, tak ada kita puasa. Iya kan? Kalau ada makan. Kalau tak ada puasa. Maksudnya puasa tuh ya kalau tidak mampu tidak usah beli. Tahan, begitu nanti ada uangnya cash. Memakai sesuatu supaya terlihat kaya, itulah awal orang tuh berhutang. Kaya itu wajib kalau menurut saya. To be rich is compulsory. Tak bisa bahasa Inggris. To be rich is compulsory. Nah, kenapa kaya itu wajib? Supaya bisa jawab pertanyaan kayak gini nih. Izin Kiai, umroh dulu atau nikah dulu? Umroh dan nikah. Umroh dulu bisa. Ketemu di sana, nanti akad nikahnya di Masjidil Haram. So sweet banget itu. Gitu doa. Menjadi kaya itu wajib sebagai seorang muslim. Tapi pengen terlihat kaya itu sakit jiwa. Beda enggak? Bisa bedakan enggak antara kaya dengan ingin terlihat kaya? Kalau pengen terlihat kaya gimana kelakuannya? Gimana tingkah laku orang yang pingin terlihat kaya? Yang pasti dia selalu berpura-pura. Kalau orang yang kaya beneran biasanya santai kawan gitu. Pakai celana biasa, sendalnya jepit, sambil megang-megang kayu gitu. Di kebun, kita bilang, oh ini kayaknya tukang kebun nih. Ternyata kebun sawitnya 1000 hektar. Sekali bawa duit ke bank BCA, pakai kantong plastik. Abang pasti pernah ketemu orang-orang kayak gitu kan? Pakai kaos, kadang topinya pun miring-miring. Datang dia ke bank bawa duit, kantong-kantong. Yang pengen terlihat kaya ini, yang pengen terlihat kaya ini, biasanya satu pura-pura, yang kedua norak biasanya. Apa? Norak. Malah saya pernah ketemu tuh, enggak pakai Android malah orangnya, pakai HP yang Nokia, Samsung kecil-kecil ya tuh. Sekali dia nelpon 2 miliar. Sekali angkat telepon 3 miliar duit masuk transaksi. Oh iya kak, kata dia. Ah ya nanti saya cek ya, kata dia. Kompi A, Ustadz biasanya. Minoritas atau mayoritas mereka? Minoritas. Nah maksud saya abang kakak yang hari ini ada di zona ini, enggak usah takut gitu. Zona-zona sedikit tuh enggak usah takut. Kita bahas sedikit ya. Ada yang kita mau kejar. Ini mengingatkan aja. Inilah yang saya bilang kemarin, sumber daya alam itu akan mengikuti ketika sumber daya manusianya benar. Apa yang kita lakukan di Munzalan ini abang kakak, tiap subuh
belajar. Tiap subuh mandi, kan kemarin udah, masa hari ini mandi lagi? Ini hari ini katanya libur ya. Ayaman masih full dress, masih pakai jas, masih pakai sesuai SOP. Hari Senin, Kamis itu Senin jas hitam putih, ya kan? Selasa ini jas bebas, Rabu tuh saya pakai koko, Kamis batik, Jumat gamis plus jas, Sabtu rompi plus kaos, Ahad kaos dengan outer. Itulah dress code saya tiap hari. Ya gimana pun ya saya usahakan tetap pakai full dress dan harus baju seri 1. Dan saya minta sama Allah semoga tidak dicabut rasa ini dan jangan sampai bosan gitu. Dan subuh itu harus jadi simbol harga diri kita gitu. Ngadap Allah pakai perlengkapan yang terbaik, ngadap Allah pakai baju yang bersih, rapi dan wangi, ngadap Allah pakai baju-baju yang bagus. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ada barokat minas sama wal ard. Jadi ada yang di atas, ada yang dari bawah. Ini sumber daya alam, abang kakak. Itu akan muncul setelah sumber daya manusianya benar. Kita tiap subuh, bangun subuh ini kan Allahumma paksain kan. Coba misalnya kalau dibebaskan, silakan abang kakak besok ke atikaula.com gitu. Gimana? Pergi ke masjid gak, Bas? Hah? Besok bebas. Nggak ada SMK, nggak ada sholat subuh, ya pakai kesadaran aja gitu. Kira-kira gimana? Nggak ada juga azan jam berapa, qomatnya jam berapa, pokoknya suka-suka aja, lagi mood sholat, lagi nggak mood nggak usah sholat gitu. Gimana hidup tanpa aturan kayak gitu? Ini hari ini kita juz 9 kan? Dan Masya Allahnya abang kakak, Allah bilang, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sayangnya sebagian besar orang-orang itu mendustakan Allah dan para rasulnya, sehingga kami menyiksa mereka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi yang bikin siksa itu datang atau teguran keras itu datang itu bukan Allah yang usil gitu, enggak. Pancingannya tetap dari manusianya sendiri. Maka saya bilang sama kawan-kawan, kalau abang kakak menyadari sebuah kebenaran, misalnya kejujuran gitu, pegang kuat-kuat. Nggak apa satu nilai. Abang kakak punya prinsip, aku nggak mau nipu misal gitu. Nah itu pegang kuat-kuat, jangan sampai nipu orang. Abang kakak punya prinsip apa lagi? Yang itu benar sesuai dengan firman Allah. Jaga betul-betul. Nggak mau ngambil suami orang misal gitu. Nah, lihat ya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Jadi abang kakak, walaupun sedang tertidur, itu tidak ada ancaman selamat. Awa amina, di ayat 98-nya malah beda lagi. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhau wa hum yal'abun. Nah ini yang mungkin jadi bekal saya juga abang kakak. Setelah kemarin ada video seorang qori viral kan, lagi baca Quran di Aceh tuh ya. Di Aceh, lagi baca Quran, tahu-tahu meninggal. Nah, ada kata-kata naimun dengan yal'abun. Naimun itu betul-betul di luar kontrol kita. Tadi malam kita tidur, pas lagi tidur tahu-tahu Allah bantai. Entah gempa, entah sakit, entah meninggal. Tahu-tahu bangun-bangun udah banjir ya kan? Ada ya? Ada kawan-kawan kita yang bangun tidur kok sejuk kata dia. Begitu bangun masuk dah air ke rumah. Afa amina. Di ayat keduanya awa amina. Dan dua-duanya adalah ahlul qura. Penduduknya yang harus yang harus memperbaiki diri. Maka SMK-nya Bang Kakak memang dibuat bukan untuk nunjuk muka orang lain. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. SMK ini dipakai untuk nunjuk muka sendiri. Saya tahu mungkin abang kakak, Ustadz Ayaman ini paling ini jak materinya. Memang cuma ini jak materinya. Betul enggak? Quran itu kan mengajarkan hak, dan urutan hak itu kita udah tahu.
Batil juga kita udah tahu. Ngapa yang mana harus diingatkan berkali-kali? Sebenarnya abang kakak tuh, saya tuh bukan mengingatkan abang kakak sebenarnya. Orang yang paling harus saya lawan di dunia ini adalah diri saya sendiri. Karena nafsu saya menyuruh saya berbuat sesuatu yang enak. Tapi itu tidak baik. Contoh, zina. Enak tidak? Judi. Maka dulu saya ingat betul apa pepatah di Gontor dulu. Rubba syahwatin sa'atan aurata huznan tawilan. Berapa banyak nafsu yang sebentar menghasilkan penyesalan yang berkepanjangan. Zina, nyoblos sebelum waktunya. Hamil, qadarullah anaknya hamil itu perempuan. Maka ketika menikah si ayah tidak boleh menikahkan sang anak. Itu kan penyesalannya luar biasa. Betul tidak? Tapi orang hari ini tidak mau jujur. Orang hari ini tidak mau mengakui. Dia bilang itu kan aib masa lalu, dosa dibongkar-bongkar. Iya, kalau kau tidak mau cerita di depan umum, ngomong sama penghulu. Pak, penghulu, saya tidak bisa nikahkan. Karena ini dulu begini-begini. Mohon maaf Pak penghulu, silakan Bapak yang berwali hakim. Ada kan aturannya dalam Islam? Rubba syahwatin sa'atan aurotha huznan tawilan. Begitu pepatah bahasa Arab. Betul ya, Bas? Berapa banyak hawa nafsu yang sebentar menghasilkan penyesalan yang selama-lamanya, berkepanjangan. Contoh ya, judi, pinjaman online, riba. Orang modal pinjam riba itu biasanya pakainya juga bukan hanya murni untuk bisnis, tapi banyak juga yang dipakai untuk gaya hidup supaya terlihat kaya, terlihat sukses. Habis itu dia baru terdiam 3T, terdiam, terduduk, terbodoh, gadaikan SK. Saya tanya kan sama beberapa kawan-kawan yang itu, dia bilang Ustaz lebih dari 90% Ustaz. Pokok asal dapat SK langsung sekolah SK-nya. Bahkan pegawai banknya datang ke kantor langsung. Siapa yang mau gadai SK langsung? Gaji misalnya 5 juta, yang diterima itu paling cuma sekian ratus ribu seoprit. Terus untuk bisa bertahan hidup, ngutang lagi. Apalagi? Ya nipu. Cari duit can tepi bahasanya. Nama gak istilah can tepi ini ada enggak ya? Di Jawa tuh apa? Atau di Indonesia apa? Istilah Melayu tuh can tepi. Can tepi itu objekan, cari-cari duit-duit pungli itu loh. Apa? Ceperan. Apa? Jadi gini, dia punya gaji utama. Tapi karena udah habis untuk ngutang, akhirnya dia cari-cari duit-duit yang ya bisa nyogok, bisa ngambil-ngambil pungli, bisa ngambil sama orang, bisa markup harga, enggak mengerti ya? Apa istilahnya? Cari peluang. Seseran, uang ceperan, uang sampingan. Nah, ya oke. Uang ceperan ya dah, sip. Oke, uang pinggiran ya. Kalau Pontianak istilahnya can tepi. Apa can nih boy? Tak ada can. Adalah. Can tepi. Uang sampingan. Oh, Pontianak nyebutnya can tepi, uang sampingan. Ini lagi rame tentang sekolah ya. Uang apa tuh? Pendidikan yang katanya satu siswa di sebuah sekolah dapat duit, ternyata duitnya tidak dikasih ke siswanya, diambil sama guru, udah bersekongkol berapa orang. Saya bilang saja gila. Duit dari pemerintah masuk ke sekolah, harusnya itu haknya murid dikasih, ternyata tidak disalurkan. Wali murid dan orang-orang yang berjuang mengambil haknya ini malah dianggap musuh, diinikan uang PIP ya. YouTube kenapa Sadam? Sampai pensiun ribut. Can tepi.
Oke, YouTube-nya muter-muter. Oke, lagi dia lagi cari cantepi YouTube-nya ya. Abang kakak pindah ke Instagram aja atau pindah ke TikTok. Ini kok bisa langsung tahu YouTube berhenti, ini memang buka berapa HP gitu ya. Hebat juga abang kakaknya ya. Oh, pakai 2 HP gitu. Oh, Masya Allah. Jadi kayaknya ramai tapi sebenarnya cuma orangnya itu aja ya. Jadi dia yang nonton di TikTok, dia yang nonton di Instagram. Ngapa lah abang kakak nih? Oh, sudah pro. Jadi bisa pakai 2 HP. Oh, ada HP, ada TV ya, Yaman. Oke lah. Kati kita lah pokoknya. Ayo, ikut ya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wahum naimun. Ada teguran, ada siksa, ada ujian yang datang pas kita lagi tidur. Dan Allah bilang lagi di ayat 98-nya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wahum yal'abun. Lagi main-main, lagi santai kawan gitu. Tahu-tahu gempa. Lagi santai-santai tahu-tahu tsunami. Lagi ketawa-ketawa kakak kiki hahaha lagi banting kartu, meninggal dunia. Jatuh pohon nimpa pas kepalanya. Afa amina naimun awa amina yal'abun. Kenapa saya sering nyampaikan istighfar, istighfar, istighfar? Istighfar itu abang kakak yang bikin kita selamat dari azab. Nih, masih lupa ya? Masih lupa enggak? Biasanya sih masih lupa. Udah ikut tiap hari pun masih lupa. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar itulah yang bikin kita dijauhkan dari azab Allah. Jadi kalaupun kita tidur abang kakak, insya Allah tidurnya aman. Kalaupun abang kakak lagi main-mainnya itu tidak kena sesuatu yang, kan kadang-kadang lagi motong-motong bawang terpotong tangan seorang, lagi buka-buka paket kukunya lepas gitu. Benda-benda yang mungkin jangan anggap remeh loh. Buka-buka duriannya tak bisa makan, tangan berdarah. Kan sering tuh kayak gitu-gitu tuh. Marut-marut kelapa, terparut tangan seorang. Yang kecil-kecil tuh, coba istighfarin. Apa gitu emak-emak tuh apa? Standarkan motor terinjak kuku lepas. Biru kukunya. Naik motor, duduk, jilbab panjang, terlilit di ban motor. Yang kayak gitu-gitu tuh abang kakak. Pengusaha-pengusaha buka ruko, tahu-tahu apa pas pintu gini tersangkut kena tangan seorang, atau pas nutup terjepit tangan seorang, nutup pintu mobil terjepit. Yang kayak gitu-gitu tuh jangan dianggap azab tuh, ndak harus tsunami, ndak harus gempa bumi. Yang kecil-kecil itu abang kakak. Pernah motong kuku terus terpotong dagingnya? Puas? Nah ya kan? Istighfar. Lagi ngunyah, lidah tergigit. Malah lidah seorang yang digigit. Kira daging tadi. Lagi masak-masak, di dalam minyak goreng itu ternyata ada air. Air yang menciri kena muka, habis tangan. Istighfar itu abang kakak nyelamatkan kita dari siksa-siksa kecil gini. Kalau Bang Abu sih enggak heran lah ya. Goreng nasi kena minyak itu biasa dah ya mau ya. Atau megang panci dah. Goreng pakai tangan malah biasa mau. Pakai uduk sama Bang Abu minyak goreng itu. Coba jalan tersandung meja, betul. Apalagi ayo kasih contoh. Yang hari-hari. Nyetrika kena tangan seorang. Kadang-kadang kan nyetrikanya gini kan, posisi kaki. Nah, ujung jempol sini ini kena setrikanya. Motong-motong apa kena tangan seorang. Terjepit pintu. Dia yang ngepel, dia gak yang basahkan, dia yang kepleset dengan ini ngepel. Mau marah ada orang kan? Siapa nih mau marah? Siapa nih gitu kan? Kepala terantuk, kejedot, coba istighfarkan. Ayo sama-sama ya.
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dah, abang kakak tidak dapat yang lain tidak apa-apa, tapi inti dari hari ini tadi Allah bilang ada teguran lagi tidur, ada teguran Allah lagi main, supaya tidak kena istighfar. Kapan ayaman? Tiap hari. Berapa banyak ayaman? Sebanyak-banyaknya yang kau mampu. Istighfar aja ayaman, istighfar dulu. Istighfarlah yang membuat Allah jauhkan kita dari kawan-kawan yang culas. Istighfarlah yang membuat kita dijauhkan dari penipuan-penipuan. Istighfarlah yang membuat kita yang bisa sadar tiba-tiba ada orang nelpon, tahu-tahu bilang, Pak kami dari customer service ini, dikasih nomor PIN, dikasih nomor apa, kayak kena hipnotis, gila seorang, hilang duit. Diucapkan apa di batin ayaman? Diucapkan dan di batin juga. Dah, sip kan? Umroh dulu atau nikah dulu? Umroh dan nikah. Bayar utang atau sedekah? Bayar utang dan sedekah. Berbakti kepada orang tua atau sayang sama istri? Berbakti pada orang tua dan sayang istri. Oke, sip. Jadi suami yang baik atau jadi ayah yang baik? Jadi suami yang baik dan ayah yang baik. Ayaman, saya tidak mau nikah karena saya mau berbakti pada ibu kandung saya. Surga itu bukan cuma jadi anak. Masuk surga itu bisa jadi ayah, bisa jadi menantu, bisa jadi suami. Apalagi kalau satu paket, anak juga, menantu juga, suami juga, ayah juga sekalian, satu paket. Sip. Kurban dulu atau bayar utang dulu ayaman? Kurban dan bayar utang. Itulah kenapa harus kaya. Gimana caranya? Tadi, kenapa saya bilang kenapa harus kaya? Supaya banyak peluang-peluang amal soleh, supaya banyak peluang-peluang kebaikan, supaya banyak peluang-peluang kemaslahatan. Doanya pakai dan. Apa? Jangan pakai atau. Ya, doanya pakai dan. Doanya pakai dan. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Ayo ulang ya. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa hum yastaghfirun. Kasih. Salam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Ulang. Wa hum yastaghfirun. Jadi istighfar itu salah satu, kalau menurut saya ya, salah satu shortcut yang paling mudah. Salah satu yang paling murah, efektif, efisien. Ayaman, umroh dulu atau rehab rumah? Umroh dan rehab rumah udah pakai dan kok. Karena doa itu abang kakak akan dikabulkan Allah kalau yang berdoanya yakin dan percaya. Coba kalau doanya kayak gini.
Ya Allah, amin. Amin, amin. Tangannya di paha, doanya sambil nengadah kepala gini. Itu seolah-olah pengen ngapa? Bilang apa? Ya dikabulkan alhamdulillah, enggak ada masalah. Dan abang kakak tahu, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan salah satu fadilahnya istighfar ini datangkan rezeki kan? Masih lupa enggak? Masih lupa? Nih ayatnya. Emang abang kakak tuh saya tahu banyak sekali yang dipikirkan ya. Surat 71 ayat 12. Coba buka. Surat 71 ayat 12. Buka dulu. Masih ada waktu? Atau mau tidur? Hujan nih, sedap nih. Yang punya istri boleh balik nih. Nah, yang jomblo-jomblo ya tinggal di masjid. Begitu dia tinggal sini, saya balik langsung. Kan saya punya istri juga. 71 ayat 12. Tapi sebelum masuk 12, masuk dulu dari ayat 10. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kau beristighfar, Allah turunkan rezeki dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Fokus pada kata-kata yumditkum bi amwalin. Believe it or not. Kalau saya sangat percaya. Abang kakak masih ada yang percaya sama Quran sini? Percaya, yakin? Cuman cara dapatkan rezeki? Dengan cara yang mudah, murah. Istighfar. Allah bilang apa? Dilipat gandakan harta. Allah tidak bilang rezeki. Kalau di 796 tadi Allah pakai kata-kata rezeki. Yang itu tidak mesti duit. Bisa emas batangan, kebun kelapa sawit, 2000 hektar. Tapi ini spesifik Allah nyebutnya. Yumditkum bi amwalin. Malun satu harta, malani dua harta, amwal harta-harta. Allah bilang apa? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Saya membahas ini pernah waktu itu sampai 1 jam lebih. Hanya jelaskan ke orang-orang bahwasanya kalau kau lagi tak berduit, coba istighfar banyak-banyak. Lebih keren lagi kalau berat dosanya, sholat taubat. Itu pasti dapat. Minimal dapat ampunan Allah. Tapi memang manusia ya. Kalau udah saya ngomong gini, itu nanti tanya tuh, berapa kali ya Yaman? Berapa banyak? Berapa amalannya? Enggak gitu cara memahami Quran tuh. Kau duduk, nangis, istighfari. Kalau misalnya maksiatmu ada di mata, kayak saya kan maksiatnya banyak di mata, telinga, mulut. Ini kan maksiat-maksiat semua nih. Tangan, kaki, mohon maaf ya dari mulai kemaluan, perut. Ini bikin-bikin dosa masing-masing nih. Belum lagi maksiat, hati ya astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang kan terlintas ya gitu. Kita enggak ngomong, cuma terlintas. Apa sih kayak gitu? Norak banget sih. Ih bajunya tak nyambung. Itu dalam hati kan? Enggak ngomong, enggak keluar, enggak ada, cuma ngebatin ya. Aku udah lama di sini, kok enggak dapat hadiah? Itu dia baru kok langsung dapat sih. Enggak adil kayaknya Allah tuh. Ngomong dalam hati tuh. Ya Allah. Maka istighfar itu abang kakak, istighfar itu salah satu fadilahnya melipat gandakan harta. Jadi kalau datang ke dukun untuk melipat gandakan itu salah. Kalau mau dilipat gandakan hartamu, istighfar. Allah yang bilang, harta loh, harta. Hari ini punya apa? Punya duit 1 juta. Mau dilipat gandakan sama Allah hartanya. Pakai istighfar. Tapi kalau ini dibahas setengah-setengah, dipotong jadi 30 detik. Ya kan, tukang sunat video tuh motong ya. Istighfar walau tak berduit, hati tenang. Nanti abang kakak bisa istighfar, banyak duit dan tenang. Gitu doanya. Kalau saya doanya gitu, saya enggak mau. Biar enggak apa-apa lah ya, enggak berduit biar tapi tenang. Enggak mau saya. Udah 2025 dah nih, saya maunya banyak duit dan tenang. Setuju enggak kira-kira? Iya dong, enggak ada awal bulan, akhir bulan, sama aja. Tetap ada duit. Anak mau makan di mana? Makan, ayo. Mau sedekah, sedekah. Mau bantu orang, bantu. Enggak ada nengok daftar menu tuh, nengok yang paling kiri, gitu, mana yang paling murah, enggak ada. Makan-makan ya. Selama halal, eksekusi. Pergi ke mall tuh, enggak beli tuh, bukan karena enggak ada duitnya, memang enggak perlu.
Sendal udah ada, sepatu udah ada, tas udah banyak, baju udah ada. Ada yang mau dibeli lagi? Udah ada. Mana kita? Balik. Datang ke mall tuh untuk makan ya? Fayat, Fatih, ada yang mau dicari? Udah ada ya. Arab? Udah ada ya. Apa kita? Makan. Udah. Jangan difoto. Nah, kalau di keluarga saya kesepakatannya makan-makan nggak boleh foto. Sekarang lagi belajar, anak-anak kan beberapa yang pegang handphone, itu kalau lagi makan handphone tumpuk semuanya, tumpuk di satu tempat. Jangan megang handphone masing-masing, duduk makan sama-sama. Ngobrol, cerita-cerita. Lagi belajar. Ya, coba. Jadi kan ada orang tuh yang pergi beli atau belanja untuk dirinya sendiri. Sekarang berpikirnya dan berdoanya, cuman saya pergi ke mall, pergi gini untuk belikan orang lain. Wah ini. Belajar abang kakak, naik level. Kadang juga saya mohon maaf. Kalau tersinggung mohon maaf. Banyak orang-orang hari ini kaya tapi pelit. Banyak duitnya memang, tapi dia hanya naik level rupiahnya. Mental kayanya tidak terupgrade. Jadi walaupun sudah kaya, tapi tetap mental miskin karena suka nerima. Abang kakak, kalau belum punya uang yang banyak, minimal mentalnya harus kaya dulu. Aku bisa ngasih apa, aku bisa ngasih siapa. Itu cara berpikirnya. Karena banyak orang, abang kakak, sudah naik finansialnya di atas, karena pernah miskin tadi tuh, jadi mental miskinnya ke bawah-bawah. Kalau pergi ke hotel, hair dryer, selimut pengen dibungkus semuanya. Sabun, keran, wastafel, kalau bisa dibungkus tuh, bungkus. Mental miskinnya abang kakak yang bikin ini. Kalau sudah naik kondisi finansialmu, donasimu, sedekahmu, infakmu harus naik juga. Dulu lewat kota amal ngasih 100 ribu itu udah banyak. Sekarang malu dong ngasih kota amal 100 ribu. Minimal 1 juta gitu. Setiap Jumat. 4 Jumat 4 juta. Itu doa bos. Kota amal pura-pura tidur. Tapi bisa geser. Bisa lewat gitu. Tapi tidak. Tinggi dah skillnya. Ayo abang kakak. Ayo jadikan doa. Ini mumpung hujan turun. Ya kan? Subuh doa, ya Allah semoga saya bisa sedekah sebanyak-banyaknya, sesuka-sukanya. Maka tadi saya bilang kalau belum punya finansial yang besar, finansial belum naik, mental kayanya harus. Maka tiap hari harus berpikir aku bisa ngasih siapa. Kemarin kan udah, itu kemarin. Hari ini kan hari ini. Siapa lagi mau aku kasih hari ini? Siapa lagi yang bisa terima manfaat? Bongkar lemari ke, ngambil tas ke, ngambil jam ke, ngambil apa aja pokoknya. Baju ke, sarung ke. Apa aja cari, mukena ini jalan-jalan pakai nak dress code. Udahlah, ambil kasih geser. Tiap hari itu harus ada keluar barang yang keluar dari rumah kita. Tiap hari harus ada sesuatu yang keluar dari tangan kita. Makanya zikir itu abang kakak untuk personal kan, subhanallah. Biasanya zikir itu masuk ke dalam kan? Ini seorang kalau pakai tasbih kan ke dalam. Subhanallah. Itu kan ke dalam. Tapi kalau sedekah itu keluar dia. Berpikir tiap hari. Kenapa Yaman tuh bawa tas? Saya sebenarnya tidak suka kan bawa barang-barang tuh. Apalagi letak di kocek itu tidak betah sekali. Barang di kocek itu selalu saya kosongkan. Karena tak suka pakai dompet dan lain, tak pandai. Tapi karena ini dikasih orang. Akhirnya bawa. Untuk apa nyimpan tas nih? Untuk nyimpan hadiah minimal. Adalah gantungan kunci, adalah tasbih di situ, adalah duit 5.000. Pokoknya tiap hari berpikir kalau ketemu orang, ngasih apa. Itu mental kaya bang kak. Belajar. Itulah gunanya bawa tas. Paham? Standby kan duit. Entah 5.000. Kalau enggak mampu 2.000 tuh. Tukar di bank. 2.000. Yang baru-baru tuh yang masih bawa duit tuh. Itu. Kocek tuh saku celana ya. Coba. Ketemu sama orang. Latihannya bayar parkir. Paksa bang kakak. Nunggu berduit, tak berduit. Emang udah pernah kaya belum kan? Nah, inilah latihannya jadi orang kaya. Dulu waktu miskin sedekah 100.000 biasa. Nah, ini udah dikasih Allah rezeki banyak. Kasihlah lebih. Sip ya, coba ya. Coba. Jadikan doa. Ada yang bisa sedekah pakai jam tangan, ada yang sedekahnya jam dinding, apa gitu. Ada jambu depan rumah, ambil. Ada sawo depan rumah, bungkus. Ada mangga, ambil lah, gitu.
Suami saya Ustaz, saya sedekahkan ya Ustaz. Enggak gitu. Ya, enggak gitu konsepnya ya. Kalau suami. Coba mental kaya. Dah. Jadi bagaimana supaya sinkron dia nanti koneksikan ini abang kakak dengan istighfar. Jodoh, istighfar. Jangankan jodoh, anak ya, orang susah punya anak atau lama tidak punya anak. Apa kata Allah? Lipat gandakan anakmu pakai istighfar. Allah tidak bilang walad loh di ayat ini. Banin, anak kandung. Jadi coba istighfar. Mohon maaf ya, mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung. Kakak perempuan berarti kan, abang laki-laki sama-sama istighfar. Jangan nyari celah suami, berhentilah saling menyalahkan. Kayaknya suami saya mandul Ustaz, istri saya ini mandul Ustaz. Saya dulu waktu nikah sama janda sebelah jadi kok barang nih, nikah sama dia tak ada jadi anak Ustaz. Berhentilah ngomong kayak gitu. Kakak-kakak yang perempuan, jangan terlalu dominan jadi perempuan. Kau makmum, kau perempuan, kau makmum di belakang suami. Sampai hari kiamat kau tetap makmum. Kalau imammu salah, ada cara negornya. Subhanallah. Gimana cara negornya? Itu lagi sholat tuh. Diajarkan cara negor yang salah. Pakai kalimat thayyibah. Nggak bisa bilang, oi salah. Batal sholatnya. Oke. Memang kau lebih cantik, mukamu lebih glowing. Apa Ki? Penghasilanmu lebih banyak. Saldo rekening di tangan kau semua. Ada kan perempuan-perempuan yang gitu kan? Duit dipegang dia semua. Terus ketika suaminya mau beli barang atau mau perlu sesuatu, sampai ngemis-ngemis. Tolong dong yang aku lagi pengen beli sepatu yang... Apa beli sepatu-sepatu? Hah? Habis kena omel. Tak punya harga diri suaminya. Nanti ada nih keluarin, tidak lama keluarin. Tapi ayaman dia beli sepatu terus. Kau beli paket tiap hari? Ada suara yang dirindukan, bukan assalamualaikumnya suami. Bukan assalamualaikumnya suami yang dirindukan. Paket. Itu yang dirindukan. Kalau si... enggak jadilah, malas saya. Oke ya. Dah, istighfar dulu. Salat taubat dulu. Istiqomahkan dan dawamkan, nanti lihat. Allah lipat gandakan. Maka saya bilang kalau abang, kakak, ayah, bunda pengen punya amalan yang singkat, pendek, sederhana, kayaknya, bahkan waktunya tidak perlu berjam-jam, istighfarlah. Maka saya memilih istighfar ini jadi amalan andalan. Asal duduk gitu tuh. Kadang-kadang abang kakak saya tuh istighfar tuh sambil saya pegang mata saya kan. Ini kan bikin dosa nih kan, nengok konten, nengok macam-macam kan. Nengok aurat orang, langsung pegang. Astagfirullahaladzim, min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ya Allah, ampun mata nih, Allah. Mau buta tunanetra, tak sanggup. Ya kan? Tak sanggup abang kakak. Cobalah tutup mata 2 jam gitu. Sakit tak? Nak ke kamar mandi, belum hafal kan. Beda kayak Ustaz Henry dan kawan-kawan tuh, hafal lah dia. Sampai ke parit tuh hafal kan bang? Sampai ke sepakat malah ya? Jalan kaki mereka udah hafal. Berapa kilo tuh? 2 kilo jalan hafal. Apa kalau cuma ke parit, rumah atas, udah hafal mereka. Mana tangga, mana turunannya, mana tempat wudhu. Kita kadang-kadang nengok yang masih salah. Belum sanggup abang kakak dikasih. Sanggup jadi tunanetra? Tidak sanggup. Saya ngaku benar di hadapan Allah. Ya Allah, mata saya Allah banyak dosa. Maka kalau lagi tawaf tuh, itulah kan telinga, ya kan? Udah masih ingat tak? Putaran pertama telinga, putaran kedua mata, 3 hidung mulut, terus tangan, kaki, kemaluan, perut, seluruh tubuh. Putaran ke-7 apa? Putaran hati. Udah saya jasakan dah nih. Antum silakan pakailah. Dah, begitu abang kakak hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, halal berkah, tanpa bermaksud kepada Allah. Terima kasih banyak abang kakak, ayah bunda yang terus masih istiqomah nonton SMK ini. Allah, berterima kasih saya karena ada orang yang mau dengarkan. Semoga abang kakak ini dimuliakan Allah, diangkat Allah derajatnya, dikasih rezeki yang banyak, berkah berlimpah, sehat dalam taat, sehat bermanfaat, dibukakan pintu rezeki yang halal banyak berkah.
Yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh semoga jodohnya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah menikah belum punya anak keturunan segera punya anak keturunan. Yang hari ini belum pernah umroh, belum pernah haji, semoga bisa sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Yang udah pernah sampai bisa sampai lagi dengan cara-cara terbaik dari Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Siapa yang sedang sedih semoga Allah bahagiakan. Siapa yang sedang sempit semoga Allah lapangkan. Semoga siapapun yang sedang kesusahan, ada yang sedang banjir ini ya Bang Kakak ya. Di beberapa daerah sedang banjir, teman-teman Paskas Rescue lagi pada bergerak. Mohon doanya Bang Kakak, semoga segera surut banjirnya. Yang sedang dalam musibah atau bencana semoga Allah cepat selesaikan, dikasih jalan keluar, dikasih pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu solusi dari Allah dengan cara-cara terbaik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Bang Kakak, doakan keluarga saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, mama, wawa ya, ibu dan juga semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.